Ini yang saya dapat dengan kuat untuk sepanjang 2026 buat kita khususnya, ya kan? Setiap orang punya perjalanan dengan Tuhan dan punya perjanjian dengan Tuhan. Jadi tidak ada masalah orang dapat setiap tahun apa gitu ya. Tapi kalau kalian mendengar berita ini dan ada di tempat ini hari ini yang Tuhan taruh, God has provided. Tuhan sudah menyediakan, gitu ya. Telah menyediakan. Jadi kalau telah menyediakan, sudah ada belum? Sudah. Terus kalau sudah ada, kita ngapain? Ambil. Nah, itu caranya. Cara menerima yang sudah disediakan adalah sudah disediakan, ambil. Cara mengambilnya sekarang. Bagaimana cara untuk mengambil? Coba buka sekarang Ibrani 3. Ibrani 3. Coba perhatikan ya, saya akan baca mulai ayat 15 pelan-pelan. Nggak usah dari awal. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapakah yang ia murkai 40 tahun? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Jadi ada 3 di sini ya. Ada keluar dari Mesir, ya kan? Ada padang gurun dan ada tempat perhentian. Oke, pelan-pelan. Mesir, padang gurun, dan tempat perhentian. Di mana tempat perhentian kalau di dalam perjalanan bangsa Israel? Kanaan. Ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Nah, garis bawahi ketidakpercayaan. Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke tempat perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Ya kan? Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena apa? Tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Gitu. Jadi tadi tidak bisa masuk karena ketidakpercayaan. Dan firman itu didengar, pemberitaan. Tuhan itu memberikan kabar baik kepada bangsa Israel. Tidak hanya keluar dari Mesir. Aku itu mau mengeluarkanmu dari Mesir dan membawamu masuk ke tempat perhentian. Gitu. Ya, nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Tuhan tidak hanya berjanji, aku membebaskanmu dari perbudakan. Aku membebaskanmu dari kehidupan yang berat, dari kehidupan yang sulit, dari tekanan, dari perbudakan, ya kan? 430 tahun. Kamu harus membuat batu bata, ya kan? Tambah dikerasin lagi. Tuhan tidak hanya berjanji melepaskan itu untuk kemudian mereka di padang gurun. Ya dong? Sejak awal dia bilang apa? Aku mau membawamu ke tempat perjanjian, ke tempat perhentian. Di mana buat bangsa Israel? Di tanah Kanaan. Tapi tidak bisa masuk. Gitu loh. Berarti penyediaan Tuhan sebenarnya di mana? Kanaan. Tempat yang apa? Berlimpah susu dan madu. Janji Tuhan apa? Kamu akan mendiami rumah yang tidak kamu bangun. Kamu akan memetik, memanen buah yang tidak kamu tanam. Gitu. Mau. Ya dong. Harusnya itu.
penyediaan Tuhan. Tapi tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk berarti tidak bisa apa? Nggak bisa ngambil. Itu loh. Kenapa kok tidak bisa ngambil? Karena ketidakpercayaan. Karena firman itu, ya perhatikan lagi. Tidak berguna karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saya baca sebentar. Terjemahan lain, English Standard Version. Ibrani. But the message they heard did not benefit them because they were not united by faith with those who listen, ya kan? Tidak mendatangkan manfaat, tidak membawa keuntungan, tidak membawa apa-apa karena tidak disatukan dengan iman. Jadi semua yang didengar kalau tidak digabungkan dengan iman cuma jadi informasi, pengetahuan. Kamu tahu, bisa nyebut semua ya kan? Oh iya, orang Israel keluar dari Mesir, nanti di padang gurun, 40 tahun. Kamu tahu tempat-tempat perhentiannya bisa kamu hafalkan. Harusnya mereka masuk ke tanah Kanaan, di tanah Kanaan dijanjikan. Kalau kalian sekolah Kristen, sekolah minggu dari kecil diajarin itu ya kan? Ada gambarnya, Musa membelah laut dan itu. Tapi kalau itu tidak dengan iman, tidak ada hubungannya. Kamu tidak bisa memakai, tidak bisa tahu bahwa itu kebenaran, bahwa Tuhan menyediakan dalam kehidupanmu. Cuman informasi, gitu loh. Waktu ngalamin kesulitan, tidak bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu berkuasa, ya kan? Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu. Nanti kapan-kapan saya jelasin, tapi kemarin beberapa hari saya tunjukin ke Mami sama ke Kak Sumi. Peta perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Seru banget itu. Seru banget kenapa? Karena tidak harus nyebrang Laut Merah dan tidak harus lewat Sungai Yordan. Itu kalau belok sedikit di atasnya juga nggak kena orang Filistin. Ngapain coba? Ngapain diputar di sini? Itu atasnya sedikit nggak nyebrang laut. Dan kalau nggak nyebrang laut tidak ada lagu yang membelah laut. Bukan itu tujuannya ya kan? Bukan supaya bukan nanti ya. Tapi itu menarik, Tuhan tuh memang cari gara-gara. Ya no. Kalau tidak ketemu laut, ya kan? Firaun nggak ngejar. Karena Firaun dengar kabar mereka tersesat. Tuh lihat tuh, kemahnya di pinggir laut. Padahal ada jalan lain. Makanya dia kepung sama Firaun. Waktu Firaun datang, Tuhan sengaja laut dibelah untuk apa? Membuat Firaun nanti tenggelam di situ kan. Nanti ada hubungannya dengan berita di tanah Kanaan. Waktu dua pengintai, jadi ke situ saya, nggak apa-apa lah. Waktu dua pengintai itu datang ke tempatnya Rahab, tahu? Ya kan? Kapan itu? 40 tahun kemudian. Datang ke tempat Rahab. Baca Yosua 1. Ini belok, nggak apa-apa lah. Yosua 1. Yosua 1 atau 2? Yosua 2. Yosua 2 ayat 9. Ya. Yosua 2 ayat 9, ya baca. 2, 3. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi. Kapan mereka dengar ini? 40 tahun yang lalu. Waktu Tuhan mengeringkan air laut Teberau. Sudah dengar, sudah gemetar. Tapi waktu mereka disuruh mengintai tempat itu, ditunggu Tuhan 2 tahun supaya mentalnya tambah kuat. Ya kan? Mengintai 2 tahun kemudian, yang dilihat raksasa. Padahal tidak tahu bahwa orang-orang ini sudah gemetar. Itu loh. Ini gemetarnya 40 tahun. Kapan mereka sampai ke sini? Kok nggak sampai-sampai? Kok nggak datang-datang? Wah, Firaun aja ditenggelamkan, laut aja dibelah. Itu loh.
Bisa nggak Tuhan tuntun mereka lewat jalan lain? Nanti saya tunjukkan petanya mungkin minggu depan atau apa gitu ya. Tunjukin petanya, pinjemin LCD kan ini. Bisa. Gambar sedikit. Gimana ya? Intinya lautnya itu gini loh. Nah gini, ini segini kayak teluk gitu loh. Nah dari Goshen tuh dari sini keluar. Goshen. Tempat mereka tinggal. Ini orang Filistin di sini. Makanya Tuhan bilang, kalau mereka langsung ke sana, jalur langsung kepada tanah Kanaan, nanti ketemu orang Filistin, nanti mereka pahit, ya kan? Marah, belum siap. Tapi ini kalau ini sini loh, dibawa ke sini sama Tuhan, sehingga di sini. Makanya Firaun nyerbu, wah ini tersesat nih mereka nih di padang gurun nggak tahu arah gitu. Ya kan sini sedikit kan bisa kan, kalau nggak ketemu orang Filistin di situ gitu loh. Buat apa? Tapi sebenarnya tujuannya untuk membuat musuh yang di sana itu udah gemetar dengar kabarnya gitu loh. Tapi itu God has provided. Menyediakan kemenangan dengan cara apa? Memberikan kabar untuk memberikan kegentaran kepada mereka. Itu. Tapi karena nggak ngerti, tidak percaya. Gitu. Tidak percaya bahwa udah janji Tuhan itu, aku yang akan mengalahkan mereka, aku yang akan berperang buat kamu. Sebentar ya. Ini udah saya catat semua sih. Memang bukan ini, tapi nggak apa-apa. Bentar. Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Oke, baca bersama 2, 3. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya. Jadi dia bukan hanya melepaskan mereka, tapi juga menuntun mereka keluar ke negeri yang baik dan bukan untuk membawa mereka berputar-putar di padang gurun. Tapi kenapa mereka berputar-putar di padang gurun? Ibrani tadi bilang apa? Karena ketidakpercayaan. Karena firman itu yang didengar, janji bahwa aku akan membawamu ke sana, tidak bercampur dengan, tidak bersatu, tidak berpadu dengan iman. Tidak muncul iman. Cuman firman dengar, tapi tidak muncul iman. Begitu tidak muncul iman, dia tidak percaya. Setiap kali lihat kenyataan, dia mau balik ke Mesir. Setiap kali dia lihat kering, dia mau kembali ke Mesir. Setiap kali dia dengar kabar, dia mau balik ke Mesir. Terus, itu karena tidak bercampur dengan iman. Itu. Sebentar ya. Ulangan 31. Nah, sebentar. Ulangan 31. Mulai ayat 3. Yuk, baca ayat 3. Ulangan 31 ayat 3. 2, 3. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 4 dan 5. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka. Seperti yang dilakukannya terhadap Sion dan Og. Raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu. Dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Dan haruslah kamu melakukan pada mereka tepat seperti yang kuperintahkan. Sampaikan pada ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7. Manggil Yosua dan berkata kepadanya depan seluruh orang Israel,
Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini. Jadikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyang mereka, untuk memberikan pada mereka, apabila engkau akan memimpin mereka sampai mereka milik. Ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah. Oke, sebentar. Saya garis bawahi sudah beberapa ayat yang jelas sekali memberikan janji sejak dari awal. Ayat 23. Ulangan 6 ayat 23. Yuk, baca. Ulangan 6 ayat 23. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan pada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada. Oke. Jadi dia ngomong apa? Kita dibawanya keluar dari sana supaya dapat dibawanya masuk. Gitu. Jadi bagaimana mereka keluar dari Mesir? Bagaimana mereka keluar dari ikatan, dari perbudakan, dari penjajahan, dari dosa? Dibawa keluar oleh Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan bawa keluar? Menyatakan kemuliaannya, ya kan? Buat bangsa Israel, semua tulah itu adalah mukjizat. Ya dong? Karena mereka mengalami perkecualian, ya kan? Waktu ada katak, waktu ada hujan es, waktu ada lalat pikat, waktu ada semuanya, dia tidak mengalami. Itu. Tuhan bilang, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ya kan? Kemuliaan Tuhan dinyatakan kalau kita tidak percaya, tidak terhisap dalam perjanjiannya, itu jadi kutuk buat hidup kita. Dia menyatakan kemuliaannya kan, mereka mengalami semua. Firaun melihat hal yang sama, tapi dia melihat bukan kemuliaan, tetapi tulah dalam hidupnya. Sampai mukjizat terakhir bahwa semua anak sulung mati. Kenapa anak sulung Israel tidak mati? Karena ada darah. Itulah yang Tuhan bilang, aku bawa keluar. Ya kan? Kita dibawanya keluar. Siapa yang bawa keluar? Tuhan. Karena Firaun dibujuk tidak mau, diajak bicara tidak mau, negosiasi tidak mau, gitu loh. Caranya membuat dia melepaskan apa? Yang terakhir, semua anak sulung mati. Dan dia lihat anak sulung Israel tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena ada darah dioleskan. Apa sih darah dioleskan kok? Ini kan bicara tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Darah itu dioleskan dalam hidup kita, ya kan? Kita tidak mati. Iblis tidak bisa menyentuh, tidak bisa masuk. Gitu. Karena itu perjanjian. Itu aja darah binatang bisa menyelamatkan. Ini darah Yesus yang jauh lebih mulia daripada itu semua, ya kan? Nah, jadi bagaimana mereka dibawa keluar? Tuhan bilang apa? Dengan tanganku yang perkasa, aku menyatakan kemuliaanku. Terus ini, supaya kita dapat dibawanya masuk. Bagaimana sekarang cara masuk? Sama harusnya. Karena dia yang membawa keluar, harus dia yang membawa masuk. Gitu loh. Jadi dilepaskan dari dosa, ya kan? Terus kemudian sekarang masuk ke dalam kemenangan, tempat perhentian. Bukan hanya ada di padang gurun. Itu loh tujuannya Tuhan. Jadi bagaimana kita dilepaskan dari dosa? Percaya kepada Tuhan Yesus kan? Ya kan? Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Dia sudah mati buat saya, dia mati ganti saya, dia mati sebagai saya, ya kan? Dosa-dosa saya sudah ditanggung di atas kayu salib, penyakit, kutuk, kelemahan semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Selesai. Bagaimana sekarang kita mengalami tempat perhentian, hidup berkemenangan, penggenapan semua janji Tuhan? Sama. Dia yang harus membawa kita masuk. Ya dong. Nah masalahnya Israel melihat raksasa, padang gurun, tidak ada air. Waktu kamu dibawa keluar dari sini, apa yang mereka hadapi pertama? Laut, jalan buntu, ya kan? Waktu Tuhan mulai lepaskan kita dari dosa,
hidup dengan iman sekarang, hidup dengan percaya, itu mesti ada itu yang membuat kita tergoda untuk kemudian lihat lagi ke belakang. Coba lagi balik ke sana. Lebih baik mungkin hidup yang dulu. Atau kamu mau tetap belajar percaya? Saya ulangi. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana. Supaya kita dapat dibawanya masuk. Untuk apa? Memberikan. Untuk apa? Menyediakan. Apa? Negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Nanti saya akan kembali ke Ibrani. Ini kalau tidak pakai gambaran dari Mesir ini, agak abstrak. Gitu ya. Ini lebih jelas. Tuhan bawa mereka dari Mesir, waktu mereka di padang gurun, mereka ingat-ingat di sini. Semangka, timun, prei, ya kan? Itu, ya kan? Rujak, martabak, ya kan? Bawang itu, semua bawang-bawangan itu, ya kan? Mereka ingat seger-seger karena di padang gurun memang itu ya. Nggak ada itu. Udah ada makanan bersungut-sungut gitu. Datanglah burung puyuh, ya kan? Kemarin mau usul ke Nandus memelihara burung puyuh supaya mungkin jadi ingat kalau makan itu jangan bersungut-sungut ya. Loh, ini bukan tujuannya gitu loh. Seharusnya ya kan? Enggak. Tuhan membawa keluar untuk membawa masuk. Kita harus ingat gitu loh. Kita dibebaskan dari dosa untuk mengalami tempat berhentian, hidup berkemenangan. Apa yang sudah disediakan Tuhan ini loh. Gitu loh. Ulangi lagi ayatnya karena ngomongnya jelas. Kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan, gitu loh. Tuhan mau memberi, Tuhan sudah menyediakan, di sini disediakan, tapi Dia bawa keluar, harus Dia bawa masuk. Kenapa kita tidak bisa masuk? Karena kita berusaha sendiri. Israel lihat kemampuannya, lihat musuh, lihat keadaan. Dia tidak memperkatakan, tidak ingat kepada janji Tuhan. Dia tidak ingat nih loh, kok kamu bisa keluar dari Mesir? Masa Firaun rela melepaskan kamu? Masa iblis rela melepaskan kamu? Masa kamu tawanan kan? Rela dilepaskan begitu aja? Kalau firman Tuhan bilang, tidak dipaksa dengan tangan yang kuat, tidak mungkin dia melepaskan. Akhirnya dia lepaskan. Sampai di padang gurun ketemu dengan laut Teberau, berubah pikiran kok, dikejar kok. Gitu loh. Nanti kamu akan menghadapi dalam hidup beriman itu, loh sudah mulai gini kok, diserang begini. Orang kecewa pahit. Itu untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Supaya musuh sekalian ditenggelamkan. Dan itu membawa kabar yang ketika ada di sana, terdengar sampai di tanah Kanaan, mereka bilang apa? Wah, kami gemetar sebenarnya. Nah, harusnya 40 tahun. Kenapa tertunda penyediaan Tuhan? Karena dia terus lihat keadaan. Dia takut, 2 tahun kemudian mengintai. Apa yang dilihat? Kami raksasa-raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Itu udah gemetar. Dari 2 tahun sebelumnya udah gemetar. Ya kan? Jadi tertunda. Mereka diputerin dulu di padang gurun. Terus sampai ke Kades Barnea. Dari Kades Barnea nanti mengintai balik. Nanti kalau kamu lihat lucu. Kades Barnea. Aduh. Gimana ya? Lihat ini. Nah, nanti di sini muter-muter lah pokoknya di sekitar sinilah. Ini muter-muter, bolak-balik, ada rute-rute gini. Tempat yang diintai Hebron itu di sini, kira-kira gitu. Nah, karena takut muter-muter di sini, nanti balik lewat sana. Di sana ada Sungai Yordan. Harusnya lewat sini nggak usah nyeberangi Sungai Yordan, nggak usah itu, gitu loh. Jadi gimana? Kita harus ingat bagaimana Tuhan melepaskan kita dari Mesir. Tuhan melepaskan kita dari manusia lama. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan Yesus membebaskan kita. Bagaimana Tuhan Yesus mati buat hidup kita. Bagaimana Tuhan Yesus menang atas maut. Bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan itu semua di atas kayu salib. Berdasarkan janji Tuhan yang ini, kita akan bisa masuk, percaya bahwa masuk ke tempat yang sini. Gitu loh. Jadi bagaimana janji Tuhan itu dapat diterima? Kamu harus mendengar dan percaya. Gitu. Mendengar dari apa? Firman. Terus. Oh, Tuhan Yesus sudah melakukan apa? Tuhan Yesus sudah mengerjakan apa? Tuhan Yesus sudah membayar apa? Tuhan Yesus sudah melunasi apa? Tuhan Yesus sudah menang atas apa? Terus. Gitu. Ini kemenangan. Ini yang sudah dibayar. Inilah cara Tuhan melepaskan. Ini cara Tuhan membawa kita keluar. Dan Dia yang sama akan membawa kita masuk. Gitu.
cara masuknya sama dengan cara keluar. Apa tadi firman-Nya bilang? Sebentar. Yang ulangan, ya, ulangan ya tadi ya. Dia sendiri akan jalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Makanya perintah kepada Yosua berkali-kali dikatakan apa? Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab janji Tuhan, ya dan amin. Gitu. Nah ini dia udah lewat 40 tahun. Harus ingat-ingat lagi. Ini kan masih fresh sebenarnya. Keluar dari situ, barusan lihat laut dibelah. Loh. Melewati laut terbelah, tidak dengan iman, tidak bisa. Buktinya Firaun mau coba, di tengah jalan, tenggelam. Gitu loh. Buktinya bahwa kalau itu jalan Tuhan, orang lain mau coba, dia tidak akan bisa. Gitu loh. Orang lain mau coba lewat laut, nggak bisa. Dia tenggelam. Gitu loh. Karena tidak disuruh Tuhan. Ayat 6, Ulangan 31. Tuhan, dia yang berjalan menyertai engkau, tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 4 dan 5. Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti dilakukan terhadap Sihon dan Og dan sebagainya. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Dia yang melakukan. Seperti dia melakukan terhadap Israel di Mesir. Apa yang membuat Tuhan waktu itu melakukan? Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan suara mereka terdengar. Dan Tuhan mengirimkan pertolongan dan melepaskan mereka. Nah, kenapa kok masuk ke sini tidak mau berseru-seru kepada Tuhan, malah bersungut-sungut terhadap keadaan? Itu loh. Caranya sama. Kalau dulu dilepaskan karena apa? Karena perang. Mereka pemberontakan sama Firaun. Enggak loh. Ya kan? Bukan pemberontakan bersenjata, bukan kudeta, bukan perjuangan kemerdekaan, bukan. Dilepaskan oleh tangan Tuhan yang kuat. Nah bagaimana sekarang mau masuk ke tempat yang baru yang ada musuhnya? Ya harus disertai oleh tangan Tuhan yang kuat sama. Gitu. Kenapa kok mereka teriak-teriak sama Tuhan? Karena tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara masuk di sini sedangkan ada musuh yang besar? Ya udah, lihat kepada janji Tuhan tuh. Kenapa kok mereka berani percaya bahwa mereka akan keluar dari Mesir? Karena Yusuf punya iman. Nanti waktu kamu keluar dari sini, bawa tulangku pergi. Berarti dia percaya mereka tidak selamanya di Mesir. Ya dong. Itu dasarnya untuk tetap berharap. Dan apa dasarnya untuk berharap kita bisa masuk ke tempat perhentian, ke tanah Kanaan, ke tempat yang dijanjikan Tuhan? Janji Tuhan. Sudah dibayar sama Abraham. Saya khotbah 2 minggu yang lalu. Ya kan? Sudah dibayar sama Abraham. Bahkan orang Israel itu percaya. Saya lupa Talmud atau di mana. Tanah yang dibeli Abraham, Gua Makpela itu. Kalau orang laki-laki berdiri, itu bisa 600.000 orang. Mereka punya ukuran itu. Dan 600.000 itu adalah jumlah laki-laki yang keluar dari Mesir sana. Harusnya itu memang tempatnya mereka. Sudah dibayar. Dasarnya udah jelas. Gitu. Hanya bagian kita adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya firman itu berpadu dengan iman. Gitu loh. Kenapa kita tidak mengalami sekarang balik ke Ibrani? Pelan-pelan ya. Sepanjang tahun ini mungkin hanya akan ngomong ini. Kenapa? Ya karena belum tentu imannya muncul. Kalau imannya nggak muncul, dengar terus juga nggak ada perubahan apa-apa. Ibrani 4 ya. Coba pelan. Ayat 1 saya ulangi. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk dalam perhentiannya masih berlaku. Oke, ya. Oke, lanjutkan dulu. Karena kepada kita juga diberitakan Injil sebenarnya gitu. Sama seperti kepada mereka. Kabar baik, kabar kesukaan. Ya kan? Kita dengar yang sama kan? Apa kabar baiknya? Tuhan Yesus sudah mati buat kamu. Tuhan Yesus sudah membebaskan hidupmu. Tuhan Yesus sudah membayar semua hutangmu. Tuhan Yesus sudah menanggung semua penyakit. Sudah kutukmu. Dia kaya rela jadi miskin supaya kamu miskin jadi kaya. Itu. Diberitakan kabar kesukaan sama seperti pada mereka. Apa yang diberitakan bukan hanya kebebasan dari Mesir loh. Ini loh. Tempat perhentian. Tuhan bukan ngomong gini, aku lepaskan kamu dari Mesir, aku lepaskan perbudakan. Terus ngapa?
padang gurun? Bukan. Untuk membawamu masuk ke sana. Untuk apa? Pencuri datang, mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya kamu punya hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu tujuan Tuhan Yesus datang kan? You know. Karena kepada kita juga diberitakan kabar kesukaan sama seperti pada mereka. Tetapi firman itu tidak berguna karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Jadi cara masuk gimana? Percaya. Kenapa mereka tidak masuk? Ibrani 3, karena ketidakpercayaan mereka. Oke, kenapa tidak percaya? Karena waktu firman didengar, dia cuma jadi suara, informasi. Suara itu kamu dengar lewat telinga. Telingamu bisa mendengar? Bisa. A, I, U, ayu kamu tirukan bisa. Aku, punya, bisa. Oh bisa, gitu. Yang lain bisa dengar, oh ya bisa. Oh ya gitu-gitu ngerti. Tapi waktu dia belum jadi iman, tidak berpadu dengan iman, tidak bertumbuh bersama dengan iman, tidak berguna. Tidak bisa membawa kamu mengalami semua yang sudah dibayar, disediakan oleh Tuhan. Yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, tidak bisa kita alami. Gitu loh. Sebab kita yang beriman, ayat 3, akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Nah ini nanti mundur. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan dalam satu nas. Gitu ya. Ini bicara tentang perhentian. Bicara tentang rest. Bicara tentang janji Tuhan. Pengenapan yang disediakan Tuhan. Dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini. Kapan hari ini? Sekarang. Waktu masih bisa dengar kabar ini, berarti itu masih hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti katakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kanaan itu yang sebenarnya bukan Kanaan yang dimasuki bangsa Israel. Masih tersedia. Itu nanti ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk tempat perhentian, pasti Allah tidak berkata-kata kemudian tentang hari yang lain. Tapi itu gambarannya. Kanaan yang dimasuki oleh bangsa Israel itu gambarannya. Berlimpah susu dan madu, ada rumah yang kamu diami tanpa membangun, ada semua penyediaan. Ya kan? Loh, kalau rumah didiami tanpa membangun, ada orang lain sudah membangun kan? Kamu datang sudah tinggal masuk menempati, itu berarti sudah disediakan. Gitu. Kalau ada pohon, kamu tanam dulu dari biji, nanti baru tumbuh. Tapi ini sudah datang berbuah, tinggal dipetik. Itu Tuhan menyediakan. Itu. Andai kata Yosua membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi ayat 9, masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ini yang Tuhan mau bawa kita sebenarnya. Caranya masuk adalah berhenti dari segala pekerjaan. Oke, mulai besok berarti Nandus tidak menanam lagi, tidak pergi ke kebun, bukan. Yang dimaksud berhenti dari segala pekerjaannya adalah berhenti pakai kekuatanmu sendiri. Berhenti pakai apa? Inisiatifmu sendiri. Berhenti pakai idemu sendiri. Berhenti pakai caramu sendiri. Yang Tuhan masalahkan itu bukan pekerjaannya, tapi sumbernya. Ini sepertinya bertentangan. Saya udah renungkan ini, tanya sama Roh Kudus gitu. Karena ya kan, barang siapa telah masuk ke tempat perhentian, ya kan? Ia sendiri telah berhenti sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Tapi Tuhan Yesus bilang, Bapakku kerja sampai sekarang. Maka aku kerja juga. Kerjaan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pekerjaan Bapa, bukan pekerjaannya sendiri. Kita berhenti dari pekerjaan kita sendiri, mengusahakan pakai kekuatan kita sendiri, pakai pikiran kita sendiri. Itu yang dilakukan Israel ketika mereka tidak bisa masuk. Gimana cara yang raksasa? Dia lihat raksasa, dia hitung-hitung, tingginya sekitar 4 meter, dia kecil, itu nggak bisa. Mereka punya kereta besi, kita nggak punya apa-apa dengan itu semua. Terus gitu. Memangnya dulu
ngadepin Firaun yang punya kereta besi, pakai kereta besi? Bukan. Pakai apa? Lalat, kata, ya toh? Ya toh? Hujan es, apalagi belalang, gelap gulita, air jadi darah. Itu cara menghadapi. Emang bisa kamu usahakan itu? Nggak bisa. Siapa yang bisa? Tuhan, ya kan? Nah, kalau kamu menghadapi raksasa, mau masuk tempat perjanjian, mau mengalami kemenangan, kenapa kok mengusahakan? Kenapa tidak percaya? Percaya kepada apa? Janji. Dari mana dapat janji? Firman. Firman sampai muncul iman. Makanya dibaca terus, direnungkan terus, diperkatakan terus. Sampai apa? Iman muncul. Gitu loh. Dan kamu akan masuk ke tempat yang sama karena ada janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Jelas. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya kamu punya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Gitu. Belum berkelimpahan, berarti belum dikenapi. Masih ngepas, belum dikenapi. Ya kan? Gimana mengenapi? Usaha. Wah, kerja apa lagi ya? Wah, ngutang siapa lagi ya? Wah, lupakan saya pernah ketemu orang yang muncul pertama dalam pikirannya. Wah, nipu siapa lagi ya? Kamu lumayan kalau belum gitu. Orang yang jujur, ikut kelas saya, S2. Pak, saya ini sampai gini loh Pak. Waktu saya ngalami kesulitan, nggak punya uang. Waduh, nipu siapa lagi ya? Masih lumayan kalau kamu ngutang siapa lagi, ya kan? Gitu. Tapi berarti kita belum mengalami. Gitu. Kenapa? Loh, ATM itu kamu pikir cuma ada di mesin di bank itu? Bukan, mulut ikan pun ada koinnya. Kok tahu ikan yang mana? Nah itu. Makan kurang nggak? Tuhan Yesus ngomong marahin murid-muridnya. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Oh, ini dia ngomong gini karena kita nggak bawa roti. Loh, kamu udah lihat 5 roti 2 ikan bisa berlipat kali ganda, dimakan 5.000 laki-laki dan masih ada sisanya 7 roti. Kok kamu masih ngomongin roti? Jadi menurut Tuhan Yesus roti itu kebutuhan sehari-hari nggak usah diomongin. Atau sama Evi nggak ada ayatnya. Gitu. Kalau ada ayatnya, mari kita pikirkan. Tidak ada ayatnya. Gitu. Yang direnungkan yang ada ayatnya. Ayatnya apa? Cari dahulu kerajaan Allah, semuanya ditambahkan. Bonus tidak pernah lebih besar daripada pokoknya. Ya dong. Ini bonusnya. Ya kan? Ya dong. Beli handphone dapat gantungan kunci. Ya kan? Gitu kan itu bonusnya pasti lebih kecil. Masa beli gantungan kunci dapat handphone ada nggak? Semua orang beli gantungan kunci. Nggak ada. Itu berarti kebutuhan sandang, pangan. Kebutuhan itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti kita cari apa? Kehendak Tuhan. Janji Tuhan. Dalam hidup kita. Itu. Nanti akan mengalami itu. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Dia pertemukan dengan orang, buat yang berbisnis dia buka, dia kasih ide. Tapi bukan dengan cara, ini gimana caranya? Ini gimana? Ini harus gimana ya? Cari Tuhan dulu. Cari janjinya dulu. Dapat janjinya. Gitu loh. Yang masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan. Ini bukan ngambek, bukan di PHK. Bukan tidak punya pekerjaan. Tuhan berhenti dari pekerjaannya kenapa? Sudah selesai. Dan itu yang dilakukan Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib. Bilang apa? It is finished. Sudah selesai. Apa yang diselesaikan Tuhan Yesus? Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Adam? Ya kan? Apa yang gagal dari rencana Tuhan dalam penciptaan, itu namanya diselesaikan dalam penebusan. Dan penebusan lebih mulia daripada penciptaan. Gitu. Jadi kalau di penciptaan kita lihat gambarannya. Saya sempat ngomong mungkin sama Mami atau sama Kak Debbie juga ada. Coba, plan-nya Tuhan, plan A-nya Tuhan itu sebenarnya Adam atau Kristus. Oh, Adam gagal karena itu kita punya plan B nanti Kristus datang, atau dari awal dia tahu Adam akan gagal. Adam itu kan manusia kan artinya kan, bahasa Ibrani yang udah belajar ya kan. Adam itu manusia. Manusia pertama itu kalau menurut Roma ya kan. Dan Kristus adalah manusia terakhir. Adam yang akhir. Tidak apa-apa. Yang direncanakan datang adalah Kristus atau Adam. Dia datang karena kegagalan Adam atau karena dia memang mau datang. Jadi manusia. Renungkan sendiri. Ya kan? Karena nggak terlalu ada hubungannya dengan ini. Ayat 10. Lagi. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ya,
Ayat 11 nggak saya baca dulu, kita ke kitab Kejadian sekarang. Karena dia tadi ngomong tentang hari perhentian. Oke ya, coba perhatikan. Mulai dari ayat yang ke-3, Kejadian 1. Ya. Yuk gantian, baca dari ayat 3 seterusnya. Perempuan 3, laki-laki 4, 5, terus gantian gitu ya. Terus nanti sampai akhir Kejadian. Yuk, baca. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu diselakannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala dengan segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu lagi, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatannya kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai air keringat dan kumpulan air itu dinamai laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari yang bertahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan dalam bulu penerbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembanglah di atas dan bertambah banyak, serta mengalirlah air dalam laut, dan burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, berada di jualan dan bertambah banyak. Berilah bumi dan taklukkan itu, berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku berikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu.
Tapi pada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang ada di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan kau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Semua yang tadi dibaca itu ya, apa? Yang Tuhan ciptakan memisahkan, ya kan? Terang dari gelap, ya kan? Hari pertama. Yang kedua, air di atas dan di bawah, cakrawala, ya kan? Yang ketiga, air yang ada di bumi dipisahkan, ada sehingga ada yang disebut daratan, ada yang disebut laut. Lalu tanah itu diperintahkan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman berbiji, ya kan? Lalu hari keempat apa? Benda penerang. Di mana benda penerang itu? Di sini. Lalu yang kelima, makhluk yang ada di air dan di burung. Di mana itu? Karena sudah dipisahkan air di atas dengan di bawah. Gitu. Lalu makhluk hidup semua yang ada dengan manusia. Jadi dari sini kita tahu Tuhan menyediakan. Waktu ini belum dibikin dulu wadahnya. Disediakan dulu tempatnya, di-prepare dulu. Dan kenapa manusia diciptakan terakhir, tidak hari pertama? Dan coba kamu sini, gelap-gelapan enak aja waktu masih belum berbentuk kosong, udah mau nerima semua. Bukan, sejak awal bukan begitu loh. Ya kan? Kenapa kok diciptakan hari terakhir? Karena Tuhan sudah menyediakan. Bahkan untuk benda penerang aja dia sediakan dulu. Untuk makhluk air, dia sediakan dulu. Untuk ini dia pisah, ya kan? Pisah sana, terang dari gelap dipisah. Ini dipisah, disediakan dulu. Gitu loh. Itu cara Tuhan. Dan menarik sekali, coba kamu renungkan. Statement baru itu. Wah, manusia diciptakan di weekend ternyata. Ya? Manusia diciptakan di weekend. Ya. Ya dong. Lalu setelah itu, nah ini yang penting. Kejadian 2, ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi hari pertama setelah manusia diciptakan, apa yang dilakukan? Istirahat. Berhenti. Maksudnya bukan tidur-tiduran, mager. Nggak itu. No. Ini di dalam. Orang tuh bisa kelihatan tenang, cool. Tapi di dalamnya berisik sekali kan. Oh, di pikiran di sini semua. Kamu pernah lihat bebek nggak? Bebek di kolam itu loh. Itu kan cool sekali. Dalam kakinya. Bebek itu gitu. Jadi ini bukan tentang kayaknya, tapi di dalam sini bukan. Itu tenang. Berhenti itu, ya kan? Itu yang dicontohkan Tuhan, polanya seperti itu. Harusnya, nanti manusia akan memulai nggak? Iya dong, mengusahakan taman itu dengan semua. Tapi dimulai dengan rest. Sabat. Berhenti, perhentian. Rest. Berhenti dari apa? Segala pekerjaannya. Belum mulai. Tuhan sudah mengerjakan dan dia menyediakan buat manusia. Setelah disediakan, berhenti. Dan itu yang diomongin sama penulis kitab Ibrani, sama Paulus, di Ibrani 4 tadi. Seperti Tuhan sudah berhenti. Demikian juga kalau manusia berhenti dari segala pekerjaannya, maka seperti Allah dia. Masuk ke sini, tempat perhentian, tempat perjanjian. Kanaan ini baru gambaran. Karena dia bilang kalau Yosua sudah bawa ke sana, dia tidak akan ngomong tentang hari yang lain. Dan ngomong tentang siapa itu? Yesus. Kenapa kok kita rest? Karena sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus. Terus kita ngapain? Percaya pada apa yang sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Menerima apa yang sudah diselesaikan Tuhan. Pekerjaan kita apa? Percaya. Nanti
Nanti kita nggak ngapa-ngapain. Bukan. Kita lakukan itu dari ketaatan. Kita lakukan itu dari fellowship, dari persekutuan, dari hubungan. Gitu. Kita lakukan itu bukan untuk mendapat sesuatu. Kita lakukan itu karena sudah disediakan. Gitu loh. Contoh paling nyata. Paulus ngomong begini. Abraham itu dibenarkan karena apa? Iman. Imannya apa? Pergi dari, ya kan? Imannya kan apa? Dengar firman kan? Firmannya ngomong apa? Pergi dari antara sanak saudaramu, keluar. Kemana? Tidak dikasih tahu. Gitu. Dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dia melakukan apa? Taat. Ya, dia bukan nongkrong di situ. Aku percaya Tuhan tapi nggak pergi. Itu kan yang diomongin Yakobus kan. Iman tanpa perbuatan mati. Maksudnya waktu dia dengar firman, aku percaya, tapi dia nggak pergi dari kampung halamannya. Gitu. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Oh amin. Nggak pernah memuridkan, nggak pernah nginjil, nggak pernah doain orang sakit. Ini kesaksian kemarin malam. WA ke saya, sebut namanya nggak apa-apa. Hani cerita dia pulang ke rumah kan, setelah 2 tahun tidak pulang. Dengar kabar kalau temannya dia sejak dia SMP, SMA, satu sekolah, sakit. Tadinya kuliah di Pontianak tapi pulang ke rumah dan tidak mau kuliah lagi, tidak bisa kuliah lagi karena sakit. Tapi dia nggak tahu sakit apa. Terus ada temannya lagi yang pulang dari Jakarta datang, mereka nengok sama-sama. Dia nengok ternyata udah dibawa ke dukun kemana-mana, disandet sama pacarnya dulu. Jadi tidak ingat dengan orang tuanya, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kuliah, nggak mau itu. Tapi anehnya sama teman yang lain nggak ingat, sama Hani ingat. Tuhan ngomong di hatinya, Roh Kudus gimana? Mazmur 91, tapi banyak orang. Dia deklarasi dalam hati, terus Roh Kudus kasih hikmat. Peluk dia, datangi dekat, dia patahkan, dia ikat, dia itukan semuanya. Ya kan? Tundukkan rohnya, patahkan, kembalikan keadaan. Besok paginya sudah ingat orang tuanya. Bisa bilang, aku mau kuliah lagi. Sehat. Tapi kasihan ya, gitu ya. Dukun aja nggak bisa, bisa. Itu tandanya tidak percaya, gitu loh. Percaya itu melakukan, tapi kamu bukan melakukan sendiri tanpa dengar, tanpa iman, tidak dihitung sama Tuhan, gitu loh. Jangan mempertentangkan, gitu. Perbuatan yang lahir dari iman, perbuatan yang lahir dari ketaatan itu yang dihitung sama Tuhan. Ini maksudnya. Jadi kalau gitu kamu berkeringat nggak? Saya nggak berkata bahwa berarti kita di dalam tempat AC terus supaya nggak berkeringat, salah gitu. Berkeringat itu istilah yang dipakai oleh kitab Kejadian untuk mengatakan bahwa kamu itu dalam kutuk loh. Melakukan pakai kekuatanmu sendiri, gitu ya kan? Seharusnya Adam ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Sudah ada semua belum? Emas sudah ada, sungai sudah ada, pohon-pohonan sudah ada, semua sudah ada. Jadi waktu Tuhan menempatkan itu sudah disediakan semua. Kenapa kok dia harus menggali tanah yang ada penuh semak duri dari semua? Karena dia keluar dari situ. Karena dia mau pakai kekuatannya sendiri. Karena dia makan buah itu. Gitu loh. Apa konsekuensi dari makan buah itu? Mati. Gitu. Mati apa? Terputus hubungannya. Suplaimu tidak lagi dari Tuhan, dari dirimu sendiri. Sumbermu dari dirimu sendiri. Waktu kita sudah dibebaskan Tuhan dari Mesir, dari dosa, dari kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama itu kehidupan pakai kekuatan sendiri. Nah kita belajar sekarang untuk pakai kekuatannya Tuhan. Gimana kita pakai kekuatannya Tuhan? Kekuatan sendiri diserahkan. Tidak dipakai lagi. Tapi orang mau nggak? Oh tetap gitu. Nggak apa-apa. Tapi karena itu sekarang balik lagi. Ibrani 4 ayat 11. Ayo, baca bersama bersuara. Ibrani 4 ayat 11. 2, 3. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh. Karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ayo. Ayat 12, ayat ini sering kita baca terpisah. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia sang menusuk sangat dalam. Sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya, ya. Jadi ayat 11 itu loh. Baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidak. Karena kalau kita tidak masuk ke tempat perhentian, kita di mana? Padang gurun. Muter-muter.
Semakin lama di padang gurun, semakin pahit. Bagaimana caranya? Masuk. Memangnya bisa? Nggak bisa. Kok disuruh berusaha? Iya. Gimana caranya berusaha? Ya baca firman, perkatakan, Tuhan aku mau, Tuhan aku rindu, Tuhan aku tidak bisa, enggak apa-apa. Atau biasanya orang itu memang berusaha terus segala macam, mentok. Baru dia bilang, Tuhan, ya kan? Perempuan yang sakit pendarahan, setelah dihabiskannya semua uangnya, ya, waduh nggak ada lagi nih. Dia dengar kabar tentang Tuhan Yesus. Kalau ku jamah saja cobaan, aku akan sembuh. Kenapa? Duitnya udah hilang, udah habis. Rumahnya udah dijual, ke dokter udah nggak bisa. Tabib nggak bisa, pergi kemana-mana nggak bisa. Udah. Kenapa nggak dari awal menjamah jubahnya? Ya enggak, kekuatannya masih banyak. Duitnya masih banyak, tabungannya masih ada. Itu masih ada. Anak bungsu, ya kan? Masih punya banyak. Warisan bapaknya, ya kan? Dapat sepertiga ya lumayan lah, ya kan? Dihabiskannya. Gitu. Sampai kapan? Ia menyadari keadaannya, baru rumah bapakku, hamba-hambanya aja makmur kok, nggak pernah kekurangan kok. Balik ke rumah bapak, itu loh. Sampai kita menghabiskan semua yang dipunyai, sampai kita apa? Menyadari keadaannya, baru mau datang kepada Tuhan. Datang lebih cepat, itu yang dimaksud penulis kitab Ibrani. Jangan lama-lama di padang gurun, jangan lama-lama muter-muter. Itu. Rencana Tuhan itu membawa keluar dari Mesir, masuk ke Kanaan, masuk ke tempat perhentian. Di tempat perhentian itu kamu berhenti dari usahamu, kamu berhenti dari pekerjaanmu. Yang mengerjakan siapa? Tuhan. Coba Galatia 2, 19-20, buka lagi. Nanti kamu bilang, oh ngomongnya itu terus, oh, belum dialami kok. Waktu dia belum dialami, gini loh, saya bagus sekali Bill Johnson ngomong gini. Kamu kan dengar kan ya, oh ya kita harus pergi memberitahu, kita harus memberi makan orang miskin. Loh, kalau kamu bilang, oh saya tahu firman itu. Kalau kamu belum melakukannya, kamu belum tahu. Dia bilang, baru separuh. Gitu loh. Makanya hidup gampang goyah, seperti rumah dibangun di atas pasir. Karena dengar tapi tidak melakukan. Apa yang firman katakan? Percaya bahwa dia sudah menyelesaikannya. Galatia 2, 19-20. Coba. Ayat 19 dulu. Yuk baca. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan... Oke, sampai sini. Aku telah... Kalau disalibkan gimana? Mati dong. Iya kan? Ganti aku dengan namamu sendiri. Yuk baca. Bagian aku telah disalibkan. Yuk, 2, 3. Roni telah disalibkan dengan Kristus. Ya kan? Berarti kamu bilang sekarang pakai namamu, aku sudah mati. Ya sekarang, Roni sudah mati. Sudah mati kan? Kenapa kok mati? Disalibkan dengan Kristus. Oke, sekarang ayat 20. Aku diganti pakai namamu. Ya. Yuk, 2, 3. Namun Roni hidup. Tapi bukan lagi Roni sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Roni. Cukup. Nah kenapa? Kok bukan lagi Roni? Karena sudah mati dengan Kristus. Yang hidup siapa? Kristus. Nah kalau yang hidup Kristus, kamu udah mati, kenapa kok kamu ikut-ikut? Kenapa kok kamu mau mengerjakan? Kamu harusnya udah berhenti. Karena kamu gak bisa berhenti-berhenti, disalibkan sama Tuhan Yesus. Supaya berhenti. Tapi aku masih mau gini, masih gini-gini. Bilang, ingetin aja. Karena ini masalah iman. Statement Bill Johnson kemarin saya dengar bagus sekali dia ngomong. Surga terbuka. Waktu Tuhan Yesus mau dibaptis, langit terbuka. Turun semuanya. Yang membuat tertutup itu di antara dua telinga, dia bilang. Karena kita lebih mempercayai pikiran kita sendiri dan apa yang dilihat oleh mata dibanding dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu loh. Aku udah mati, udah disalibkan. Tapi masih hidup. Berarti yang hidup siapa? Tuhan Yesus. Hidup di dalam. Nah kalau dia tahu kita bisa sendiri, ngapain dia berusaha untuk masuk ke dalam kita, jadi hidup kita? Bagaimana caranya masuk ke dalam kita? Roh. Bagaimana roh itu bisa kita terima?
harus diutus sama dia yang duduk sebelah kanan Bapa. Bagaimana supaya dia bisa duduk sebelah kanan Bapa? Dia harus mengalami kebangkitan, lahir jadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati, mati di kayu salib, dibangkitkan, baru bisa naik dan diberi posisi tertinggi itu, baru bisa mengirim Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kita untuk menolong, mengerjakan semuanya, untuk jadi hidup kita. Itu. Dia cari cara untuk masuk ke dalam kita karena dia tahu aku tidak akan pernah bisa masuk sendiri ke situ, gitu loh. Dia yang harus mengerjakan sama seperti dia memimpin bangsa Israel, sama seperti aku membawamu keluar, demikian juga aku membawa masuk. Yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita siapa? Tuhan Yesus. Caranya gimana? Dia turun ke dunia jadi manusia. Kita ikut-ikut nggak? Enggak. Nah, kok mau mengalami itu semua kita mau ikut-ikut? Karena kalau kita ikut-ikut, kita bisa pamer, kita bisa bangga, kita bisa cerita. Aku ini loh, kemarin begini-begini. Tapi kalau semua lakukan Tuhan Yesus, kesaksianmu apa? Oh, Tuhan Yesus luar biasa loh. Dia itu loh, aku ini takut loh. Tapi dia ngomong begini-begini, aku lakukan. Oh, luar biasa. Tuhan Yesus hebat. Tapi kalau enggak, wah aku nih kemarin ya, aku sih enggak menyerah kalau begitu-begitu. Aku, yang kamu ceritakan siapa? Aku. Gitu. Yang ceritakan aku itu dikagumi dunia, tapi dibenci oleh Allah. Gitu. Itu firman Tuhan, sebab apa yang dikagumi oleh manusia, dibenci oleh Allah. Itu. Aku sudah mati sebenarnya. Tapi kalau dia masih nongol itu. Nah itu kan ada dua. Orang ngomong de jure dengan de facto. Secara hukum sudah mati. Caranya gimana? Masih ada daging ini. Kamu ngomong aja. Kamu udah mati. Ngomongin terus. Kok kamu mau ikut-ikut? Mau mikir-mikir ngapa? Udah mati. Emang kamu bisa? Udah mati kamu. Dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang hidup Tuhan Yesus. Terus gimana? Nih. Mami kan tanya kemarin, terus gimana praktisnya? Yang ngomong gitu. Tuhan Yesus silahkan. Nih loh Tuhan, ada orang nagih hutang. Aku enggak tahu. Gitu. Tuhan Yesus, ini ada yang harus dibayar. Aku enggak bisa. Engkaulah Tuhan depositoku. Engkaulah Tuhan pinjamanku. Engkaulah Tuhan mesin percetakan uangku. Apapun lah itu. Kamu bisa mengalami itu kan? Itu. Lahirnya dari mana? Enggak tahu. Itu. Tapi perkatakan itu loh. Dia segalanya gitu loh. Nah, kita mengalami enggak? Gitu. Engkaulah kekayaanku. Ya betul, ada dasarnya kan? Dia kaya jadi miskin supaya kita miskin jadi kaya. Engkau sumberku. Engkau Tuhan. Waktu saya kuliah dulu, saya perkatakan ayat ini. Karena aku merenungkan firman Taurat Tuhan, aku lebih berhikmat daripada pengajar-pengajarku. Kasih catatan di sampingnya. Aku lebih cerdas daripada supervisorku, daripada profesorku, gitu. Karena aku merenungkan firman, karena ya dong, Tuhan, dan saya perkatakan, engkaulah supervisorku, engkaulah profesorku, ya kan? Engkau yang bisa ngajari aku, engkau bisa membimbing aku, engkau. Dia terus, gitu. Tapi kapan kau minta tolong? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, kata firman, ya kan? Coba kalau kamu cuma gatal-gatal dikit, nggak apa-apa, digaruk masih bisa, nanti dikasih ini, mungkin ada yang ini alergis dikit. Kalau dulu di kampung tuh dikasih tepung kanji ya, apa namanya, maizena, ya kan, gitu-gitu. Bukan maizena, kanji ya, yang dari tapioka gitu. Oh, alergis dikit, gitu, biduran atau apa, nggak apa-apa, masih bisa. Nanti digosok pakai apa, gitu. Coba kalau kanker kulit stadium 4. Cepat kamu pergi ke dokter periksa, ya kan? Gitu. Kanker tulang tiba-tiba nggak bisa jalan, ininya gitu lumpuh. Gitu. Dibanding cuman, aduh, boyoknya pegel sampai gini-gini. Semakin kamu ngerti ketidakmampuanmu, semakin cepat kamu minta pertolongan Tuhan. Dan semakin cepat kamu minta pertolongan Tuhan, semakin cepat kamu masuk tempat berhentian. Kan berarti kamu berhenti. Karena aku udah nggak bisa. Kalau orang bisa, nggak bisa, dia mau berusaha nggak? Enggak dong. Ngapa? Surrender. Yang Tuhan tunggu itu. Sampai keluar dari mulutmu, sampai keluar dari hatimu, aku tidak bisa. Engkau bisa. Jangan berhenti separuh. Gitu. Aku nggak bisa, aku lemah Tuhan, tidak berdaya. Itu mengasihani diri sendiri. Separuhnya lagi adalah engkau bisa, engkau mampu, engkau sanggup, engkau menang. Ya, karena itu dari mana kita tahu Tuhan Yesus sanggup bisa menang? Firman yang dihidupkan oleh Roh. Kalau dia firman pengetahuan, dia tidak berguna waktu ngalamin itu. Gitu. Berarti sebenarnya gimana? Enak dong. Sudah disediakan kok. Kita harus tahu. Adam, ya kan? Daging kita ini di dalam Adam kan, lahir dari Adam, keturunan Adam ini loh. Daging yang jatuh. Itu aja disediakan Tuhan semua itu sebelum dia diciptakan dan diberi ini.
Dalam Kristus kita ciptaan baru. Gitu loh. Lebih nggak dari ini? Lebih dong. Gitu. Wong dia bilang aku memulihkan. Bukan hanya kejatuhan itu loh, ya kan? Yang sudah dicuri itu, ya kan? Berapa kali pencuri dituntut? 7 kali. Gitu. Aku datang supaya kamu punya hidup dalam segala kelimpahan. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah kita mengalami ya. Gitu. Tuhan Yesus sudah ngomong kok, berarti bohong. Gitu. Atau karena kita belum berhenti dari pekerjaan kita, berhenti dari usaha kita, berhenti dari tekad kita, berhenti dari aku kita. Karena itu belum bisa ngalami. Gitu loh. Saya percaya itu yang waktu Golden Time terakhir Oma Evi, aku nih pengen ngomong gimana sih supaya kamu ngerti bahwa ini sungguh-sungguh. Gitu loh. Ya ini sebenarnya, Oma kan ngalami aja, beliau kan bukan pengajar gitu. Nggak bisa jelasin kenapa kok itu bisa terjadi. Tapi beliau bilang gini, aku ini gantung penuh sama Roh Kudus. Nggak bisa apa-apa dari diri. Semua aku tanya Roh Kudus. Semua aku ikut sejak buka mata sampai tutup mata aku. Semua tanya Roh Kudus. Itu. Makanya dia ngalamin. Gitu. Tapi gimana menjelaskannya? Ini. Adam aja disediakan dulu. Buat kita sudah disediakan dong. Ini tahun untuk mengalami. Dan bagaimana cara mengalaminya? Ngambil. Bagaimana ngambilnya? Iman. Percaya. Mereka tidak bisa ngambil, tidak bisa masuk, tidak bisa menikmati karena ketidakpercayaan mereka. Karena firman tidak bersatu dengan iman. Karena apa? Tidak percaya. Tidak pakai iman. Berarti caranya menerima pakai iman. Dan bagaimana caranya punya iman? Firman. Dengar sekali kamu pikir sudah dengar firman. Pernah dengar itu, ngomong lagi. Sampai kamu di hati ini bulat. Ya. Sudah ada. Sudah disediakan. Sama seperti buat Adam sudah disediakan. Dan setelah diciptakan, hari pertama tugasnya Adam adalah rest. Supaya dia nanti bisa melanjutkan pekerjaannya, mengelola taman itu bukan dengan kekuatannya sendiri. Tapi memang godaannya tetap sama. Untuk pakai inisiatif kekuatannya sendiri terpisah dari Allah. Seperti ular mencoba Hawa. Ya kan? Kamu bisa membedakan. Kamu bisa. Iya. Setelah makan itu dia bisa membedakan. Tapi tidak mampu melakukan. Gitu loh. Nanti baca Roma 7. Yang baik itu memang ada. Tapi dilakukan tidak bisa. Karena cuma bisa membedakan. Baik dengan jahat. Tapi tidak mampu. Gitu loh. Dah. Tuhan sudah menyediakan. Ya kan? Tuhan sudah menyediakan. Kalian sudah bisa jawab semua tadi. Bagaimana kalau gitu yang kita lakukan? Ambil. Coba gini. Tanya sama Pak Trio Pusindi, kalau dulu orang berani tulis cek, saya tulis pada kamu, ya kasih, tidak apa-apa nih, kasih dulu 1 juta, mundur 1 bulan. Kenapa dia berani nulis? Karena dia tahu di rekeningnya ada uang. Kenapa kamu berani mendoakan orang sakit, berani memperkatakan, memanggil berkat, memperkatakan itu datang dalam hidupmu? Karena ada janji Tuhan, ini seperti kamu tahu isi rekeningmu berapa. Nah semakin kamu baca dan minta roh menghidupkan. Baca, minta roh menghidupkan. Baca, minta roh menghidupkan. Dia jadi iman. Kamu akan semakin mantap. Tulis dengan itu. Karena kamu ngerti semua apa saja yang sudah Tuhan sediakan. Itu loh. Yang sudah Tuhan sediakan apa? Ya ini. Di Kejadian aja semua itu disediakan kok. Gitu. Buat benda penerang aja dikasih terang dan gelap. Buat makhluk air aja cakrawala dipisahin. Ya kan? Buat semua makhluk itu darat dan laut. Dan itu semua dikasih tumbuhan. Disediain dulu. Jadi Tuhan itu menyediakan. Sudah menyediakan. Has provided. Terima. Ambil. Alami. Saya juga mau nerima, ngambil dan ngalami. Bukan hanya mau ngomong gitu ya. Terus gimana yang dilakukan? Terus. Ya Tuhan. Aku lebih percaya pada janjimu, pada firmanmu, dibanding kepada kenyataan. Memang kau bawa lewati padang gurun, tapi itu bukan tujuannya. Memang ada raksasa, tapi raksasa itu sudah gemetar sebenarnya mendengar kabar ketika engkau. Memang sebenarnya bisa nggak lewat sini Tuhan, tapi engkau sengaja supaya Firaun tenggelam, dan supaya semua raksasa di Kanaan itu gemetar waktu mendengar kabar bahwa engkau membelah Laut Merah dan menenggelamkan Firaun. Memang.
Itu percaya bahwa Tuhan itu baik. Dulu saya bertanya-tanya loh, Bill Johnson itu nulis banyak buku tentang iman, tentang mujizat, tentang semua. Terus ada satu buku yang dia tulis, judulnya God is Good. Buku paling akhir yang saya baca dari Bill Johnson. Ngapain ya dia baca ini? Dia nulis buku tentang God is Good. Ternyata itu dasarnya dari semua. Kalau kamu mau percaya, mau berjalan dengan iman, mempercayai bahwa Tuhan itu baik buat kehidupanmu. Saya dengar kemarin Yonggi Cho, dia ngomong gini, it takes me, saya lupa dia ngomong, lama sekali. Sampai dia baca, di Yonggi Cho dia ngomong, dari Oral Robert, baru dia baca lagi firman dengan cara yang baru. Oh ternyata Tuhan itu baik ya. Karena sebelumnya dalam pikirannya Tuhan itu Tuhan yang menuntut, Tuhan yang menghukum, Tuhan yang kejam, Tuhan yang keras. Gitu. Coba cek dulu di hatimu, Tuhan itu Tuhan yang baik, yang menyediakan, yang sudah menyiapkan, yang menyuruh kamu beristirahat, yang mau melakukan buat kamu, atau Tuhan yang menuntut, yang kejam, yang meminta. Itu akan mempengaruhi. Cek dulu. Karena untuk berubah, kenal itu butuh waktu. Gitu. Karena kita kalah dengan kenyataan. Ini saya tanya dengan Pak Adi. Pak Adi, ya, 1 kali. Kenapa? Karena 1 kali saya dipercaya jadi Tuhan 3 hari. Kamu belum pernah dengar jadi Tuhan 3 hari. Oh. Coba kalau kamu disuruh menentukan. Dulu 5, nih ya. Ada, waktu itu berapa sih? 5 atau 10 sepeda motor dan 25 laptop. Coba kamu tentukan siapa yang harus dapat. Jadi Tuhan toh. Kan kamu berdoa, Tuhan minta laptop, minta ini dikasih. Aku udah berdoa, kok temanku dikasih, gitu-gitu. Dia nggak pernah berdoa, gitu. Itu saya dengar kesaksian-kesaksian begitu kan. Jadi Tuhan 3 hari, dikasih waktu 3 hari untuk menentukan. Siapa dari sekitar 300-400 orang ini yang akan dapat 10 sepeda motor dan 25 laptop. Wah, jadi Tuhan 3 hari berat. Semua orang datang, Pak, sepeda motor saya rusak. Mesinnya ini semua. Tiba-tiba puluhan orang sepeda motornya rusak. Begitu dengar ada sepeda motor yang mau dibagi. Luar biasa kan. Kemarin-kemarin nggak rusak. Ketemu biasa aja. Begitu dengar sepeda motor dibagi semua rusak. Gitu. Wow. Luar biasa. Berat loh jadi Tuhan. Makanya kamu jangan terlalu nuntut. Gitu. Berat gitu. 3 hari aja. 3 hari. Gimana sih? Akhirnya setelah 3 hari kita cek. Oh si ini udah punya dari semua. Putuskan. Dan di antara Dewan Musyawarah Tuhan, mereka menunjuk saya sebagai juru bicara Tuhan. Paroni yang mengumumkan. Satu orang datangi saya, Pak, nanti Bapak akan dicintai dan dibenci pada waktu yang sama. Oh iya? Bapak akan sangat dicintai orang yang mendapat dan dibenci orang yang tidak dapat. Masa sih? Aku kan belum percaya, belum pernah ya kan. Tak umumin kan. Kita udah bikin pakai gabus itu kunci motor, kardus laptop, itu simbolis gitu. Oh, sukacita, puji Tuhan, terima kasih ya Pak, terima kasih. Oh, Tuhan memakai Bapak. Enggak, saya cuma pengumuman, aku bilang gitu. Ini sudah ada tim pendoa, sudah ada semua, saya cuma juru bicara. Oh, semua memeluk saya dengan sukacita. Oh, Tuhan, kau baik, ya kan itu. Udah selesai, turun dari pengumuman, datang mulai orang-orang. Pak, dia udah punya motor loh. Motor saya rusak, Bapak tega ya, kejam ya. Itu saya motor bekas juga nggak apa-apa Pak. Gitu. Oh gini. Udah datang lagi. Oh Pak, gimana sih Bapak ini ngambil keputusan? Bapak nggak tahu dia ini. Oh dia tuh gereja besar Pak, kaya gitu. Lagi ini. Sampai terakhir kesabaran saya masih pakai kesabaran diri sendiri. Pak, boleh saya bicara? Ya kan? Ya. Tuhan kita sama nggak sih? Aku bilang gitu. Langsung. Saya cerita sebentar ya Pak, saksian ya. Saya pernah hidup di Inggris tuh Pak, 1,5 tahun tidak pakai beasiswa. Pound sterling. Tuhan tuh bisa memberi loh Pak, pound sterling. Di Inggris dia hidup Pak, ada dia. Masa di pedalaman tempat Bapak nggak ada? Apa kita menyembah Tuhan yang berbeda? Itu lahir dari jengkelan karena ternyata betul ya kan. Jadi Tuhan tidak mudah ya kan. Gitu. Keputusan-keputusan Tuhan selalu dipertanyakan ya kan. Selesai, saya datanglah ke Pak Adi. Ya. Apakah Tuhan desa dengan Tuhan kota itu beda? Ya dong. Kenapa yang di desa tidak ada yang iman? Saya tabur nih sawit berapa kilo ya kan gitu. Itu. Kenapa kok datang dengan
Minta. Iya sih, kata Pak Adi. Harusnya sama, tapi kenyataannya beda. Kok gitu Pak Adi? Kenapa kok mereka nggak bisa? Harusnya kan kalau dia itu Jehovah Jireh, kalau dia itu El Shaddai, mau di Jakarta, di kota besar, mau di pedalaman di mana, di atas gunung, juga sama. Ya. Pak Adi cerita. Untuk keluar dari kenyataan dan masuk kepada iman, itu nerobosnya nggak mudah. Itu loh yang diomongin sama penulis Ibrani. Kamu berusaha ke situ. Kenapa? Pak Adi cerita. Waktu saya kecil, kenyataan hidup saya begitu kuat. Ya kan? Miskin, minder, hidup di desa, saudaranya banyak, tidak bisa sekolah, tidak bisa apa-apa, itu pemalu, nggak pintar ngomong. Harus gimana? Saya baca firman ngomongnya lain. Wah, enggak. Kata Tuhan saya bukan begitu. Kata Tuhan dia kaya. Kata Tuhan masa depan. Terus iman naik, iman naik, iman naik. Dari mana? Baca firman. Dia bilang gitu. Tapi untuk bisa menerobos itu, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu menyediakan, bahwa Tuhan itu loh yang enggak mudah. Itu kata Pak Adi. Makanya penulis Ibrani, Paulus ngomong apa? Usaha. Tidak bisa pakai kekuatan. Berusahanya pakai apa? Percaya, berserah. Itu loh. Ya orang bisa berusaha itu sampai di batas kekuatannya, nanti dia akan ngerti ternyata tidak bisa Tuhan. Yes, gitu. Sudah kutunggu. Gitu. Oke, sekarang saatnya kita mulai, ya kan? Pakai apa? Kekuatanku, kata Tuhan. Karena kekuatanmu sudah habis. Sebelum kekuatanmu habis, kamu nggak percaya. Itu, udah, nggak apa-apa. Tapi masuklah ke situ. Dan masuk ke situ nanti ada level-levelnya. Saya juga mau masuk lebih lagi. Gitu loh. Saya masuk. Karena ada penyediaan. Ada perhentian. Ada tempat di mana sudah disediakan Tuhan. Jangan muter-muter. Memang di ujungnya sini ada apa? Raksasa. Gitu loh. Memang. Gitu. Percayalah raksasa itu sudah gemetar. Raja terakhir sudah dikalahkan, namanya maut. Ya kan? Raja terakhirnya sudah dikalahkan. Itu seperti Sihon dan Og, Raja Basan. Kamu mau tahu nanti masih ada tempat tidurnya Og yang tersisa. Panjangnya 4,5 meter. 4 meter 4,05. Berarti berapa? 4 meter 5 senti ya. Gitu. Dan lebarnya 180. Gitu. Oh, 45 kali 4 berapa? 180 ya. 4 meter. Ranjangnya Og itu, raja terakhir yang dikalahkan sebelum mereka nyebrang sungai Yordan itu, gitu. Siapa raja terakhir? Maut. Iblis. Kematian. Sudah dikalahkan. Makanya Paulus ngomong apa? Hei maut, di mana sengatmu? Ya kan? Sudah dikalahin. Apalagi semua yang di sini. Sudah. Siapa yang mengalahkan? Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita menerima kemenangan? Dia mati buat kita. Gitu. Bagaimana cara kita menerima kelepasan, keselamatan, dia mati buat kita. Bagaimana cara kita menerima kemenangan? Dia hidup buat kita. Pelan-pelan. Tuhan Yesus mati buat kita kan? Supaya kita ikut mati kan? Sekarang dia hidup buat kita. Supaya kita hidup. Waktu dia mati kita ikut enggak? Enggak. Tapi dihitung mati sama dia. Waktu dia hidup kita ikut enggak? Jangan ikut. Oh, pelan-pelan. Belum menangkap dari wajahnya. Karena kamu masih mau ikut campur. Masih mau nolong Tuhan. Kamu nggak diajak sama Tuhan. Tuhan nggak ngajak kamu waktu nyiptain ini. Dia nyiptain kamu waktu semua sudah ada. Dan setelah diciptakan, disuruh rest. Dia mau ngomong, sudah aku kerjakan di atas kayu salib. Selesai. It is finished. Sekarang kamu rest. Bagaimana caranya? Let the Holy Spirit works within you. Biarkan Roh Kudus di dalammu itu kerja. Kamu surrender. Kamu ngomong, Roni, mudah mati sama Tuhan Yesus. Nggak usah ikut-ikut. Kamu ikut-ikut nggak berguna. Nggak. Roh Kudus silahkan. Kau yang bisa. Ngadepin apa? Ngomong. Per case, per kasus, per keadaan itu ngomong. Minta ngandalin dia. Terus. Nanti akan semakin besar. Saya tutup dengan ini, tapi mungkin sedikit bagus banget. Sebab hukum Taurat datang oleh Musa. Yohanes 1. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ya, Yohanes 1 ayat berapa? 16, coba baca dulu.
Ayat terakhir. Nanti saya jelasin mungkin minggu depan. Benar nggak? Yohanes 1:16? 17. Oke, baca bersama. Yuk. Ayat 17. 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Apa itu hukum Taurat? Tuntutan untuk kamu melakukan sesuatu. Apa itu kasih karunia? Tuhan melakukan buat kita. Hukum Taurat, kita melakukan buat Tuhan. Kasih karunia, Tuhan melakukan buat kita. Tapi kasih karunia datang bersama dengan kebenaran. Kebenaran waktu kita baca menunjukkan bahwa setiap kebenaran ini menunjukkan keadaan kita seperti orang lihat pada cermin, seperti terang yang datang. Ini loh, kamu harusnya begini, 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 begini. Kebenaran itu datang sama seperti waktu Tuhan bicara kepada orang muda yang kaya. Jual hartamu, bagikan pada orang miskin. Kamu akan ikut aku, bisa masuk dalam kerajaan Allah. Oh, pergi dengan sedihnya. Tapi kebenaran datang bersama dengan kasih karunia. Kebenaran itu menyingkapkan ketidakmampuanmu. Kasih karunia memampukanmu mengerjakan buat kamu apa yang kamu tidak mampu itu. Jadi kebenaran kalau datang sendiri, kamu akan dituntut terus, kamu akan dihakimi terus. Makanya Roh Kudus itu Parakletos, pembela. Karena memang kebenaran datang, tapi bersama dengan kasih karunia. Ayat 16. Karena dari kepenuhan Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Terus kasih karunia demi kasih karunia. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Terus ada kasih karunia terus. Nah masalahnya kadang kita cuma dapat kasih karunia satu. Habis itu kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita mau coba melakukan sendiri. Itu yang Galatia ngomong apa? Mulai dengan roh, lanjutkan dengan daging. Daging tidak selalu dosa, tidak selalu yang negatif, tapi kekuatan inisiatif manusia, kemampuan manusia. Gitu loh. Ya kita tidak bisa mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Mandek kasih karunia-Nya bukan tidak ada, tidak kita akses. Gitu. Tidak datang, tidak ngambil, tidak menerima. Gitu loh. Jagalah supaya jangan ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya tidak timbul akar yang pahit. Kenapa orang pahit? Kan dia merasa dituntut terus, Tuhan kejam ya. Tuhan tuh gini ya sama hidupku ya. Tuhan tuh gini ya sama hidupku. Gitu. Loh, bersama dengan kebenaran datang kasih karunia. Gitu. Di setiap perintah ada penyediaan. Ada. Gitu. Dia tidak hanya menyuruh, tidak hanya menuntut, dia memampukan. Gitu loh. Karena dia tahu kita tidak bisa sendiri. Tapi tuntutan harus dijalankan. Makanya dia mati untuk kita. Tapi dia juga hidup di dalam kita. Nah, mari kita menerima, mengalami sepanjang tahun ini apa yang sudah disediakan Tuhan. Mari. Satu aja doanya. Tuhan, minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan buka mata hatiku supaya diterangi. Supaya dengan demikian aku tahu betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Sebanyak apa yang sudah Tuhan sediakan, tidak bisa kita ketahui pakai pikiran. Minta Roh Kudus yang menyingkapkan buat kita. Minta Roh Kudus yang menyingkapkan. Itu aja yang kita bisa minta. Tuhan, singkapkan Tuhan. Minta roh hikmat dan wahyu supaya kami dibukakan. Kalau Roh Kudus yang tidak menerangi buat kami, firman itu tidak mendatangkan manfaat, tidak berguna buat hidup kami. Cuman jadi informasi, cuman jadi pengetahuan, tapi tidak berpadu dengan iman. Dan dia tidak menimbulkan kepercayaan, tidak bisa membawa kami masuk. Supaya dengan demikian kami berhenti dari kekuatan dan cara dan kemampuan dan semua yang dari inisiatif manusia kami, dari aku kami, dari daging kami. Tapi kami seperti Tuhan berhenti bekerja dari segala pekerjaannya karena sudah selesai, karena sudah sempurna, karena sudah genap. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sudah selesai. Itu sebabnya kami hidup dalam kemenangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya firman-Mu berkata kami lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab kemenangan kami bukan karena perjuangan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kemenangan Tuhan Yesus yang kami terima dan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou, how great. Mari bangkit berdiri bersama. Yes Lord, and sing my soul, my Savior God, to Thee. Yes Lord, how great Thou art, how great Thou art. Yes Lord, then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great, how great, how
How great Thou. Kami percaya Tuhan, kebesaran-Mu jauh lebih besar daripada setiap kenyataan-kenyataan, daripada setiap kekhawatiran, daripada setiap ketakutan, daripada setiap kenyataan, daripada setiap pikiran. My Savior God, to how great, how great, how great Thou art. Oh, how great Thou. Yes, Lord. Then sing my soul, my Savior God. Kami deklarasikan kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, keperkasaan-Mu, kekuatan-Mu, kehebatan-Mu, keajaiban-Mu, kemenangan-Mu Tuhan, kesanggupan-Mu. Yes Lord. Amin, amin. My soul, my Savior God, to how great, great Thou art. How great Thou, how great Thou art. How great Thou art. How great Thou, how great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, Allah. Oh, Dia El Shaddai Lia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, berkat-Nya berlimpah, berkat-Nya berlimpah, berkat-Nya berlimpah, berlimpah, Shaddai, yang membelah laut yang terduga, badai yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang terduga, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut. Tuhan yang sama yang melepaskan Israel dari Mesir, Tuhan yang sama yang berjanji membawa mereka masuk ke Kanaan dengan cara-Mu, dengan tangan-Mu, dengan penyertaan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu. Allah yang sama yang mati buat kami, yang hidup buat kami sekarang di dalam kami. Engkau Tuhan yang sanggup, yang mampu, yang berkuasa, yang membelah laut yang terduga, yang mustahil pun karena kuasa yang pegang hidupku, yang bukan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, kami percaya apa yang firman-Mu katakan. Sebab hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Setiap apa yang Tuhan katakan bisa terjadi, itu yang akan terjadi. Setiap yang Tuhan janjikan, itu yang akan kami terima. Setiap yang sudah Tuhan kerjakan, itu yang jadi bagian kami. Engkau sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Engkau sudah membayar dosa kami, Engkau sudah membayar kutuk kami, Engkau sudah membayar penyakit kami, Engkau sudah membayar kemiskinan kami, Engkau sudah membayar ikatan kami, sudah membayar hutang kami, sudah membayar dosa kami. Semua yang Tuhan sudah bayar sudah lunas. Semua surat hutang kami dipakukan di atas kayu salib. Dan kami mau berkata kepada iblis, semua yang Kau tuntut dalam hidup kami, aku bungkam dengan darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang sudah membayar hidupku. Aku mau membungkam juga semua tuduhan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang ada di pikiranku. Bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Kamu berkata firman-Mu yang menimbulkan iman dalam hati setiap kami, itu yang membaharui pikiran setiap kami, supaya sepanjang tahun ini pikiran kami terus diperbaharui, sehingga kami sepakat dengan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan bayar, apa yang Tuhan sediakan buat setiap kami, sehingga kami dengan iman masuk ke tempat perhentian itu, sehingga setiap yang kami dengar, yang diberitakan, kabar sukacita, kabar baik, kabar kemenangan, semua yang dibayar Tuhan Yesus, boleh kami nikmati karena kami terima dengan iman. Firman itu berpadu dengan iman dalam diri kami, dan karena itu kami penuh keberanian, percaya, masuk ke tempat perhentian itu, karena kami tahu Tuhan yang sama, yang melepaskan kami dari dosa, yang melepaskan kami dari ikatan, yang melepaskan kami dari kutuk, yang melepaskan kami dari Mesir. Tangan yang sama yang perkasa itu membawa kami masuk ke tanah Kanaan, membawa kami ke tempat perhentian, membawa kami rest, berhenti dari setiap pekerjaan kami sendiri, dari setiap upaya kami sendiri. Kami bergantung penuh pada Tuhan, sebab Tuhan sendiri yang hidup di dalam kami. Aku sudah mati, karena itu Tuhan Yesus yang hidup di dalam. Silakan Tuhan Yesus, nyatakan diri-Mu, manifestasikan diri-Mu, nyatakan semua kemuliaan-Mu Tuhan lewat hidupku, sampai semua yang firman-Mu katakan terjadi, itu akan terjadi. Oh, kami akan menumpangkan tangan atas orang sakit. Oh, kami akan mendoakan orang-orang yang terikat, memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin, dan mereka akan mengalami kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan, kebebasan, pengharapan. Bahkan orang-orang yang remuk dan patah hati, kami akan membalut hati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang mati dibangkitkan. Kami percaya Tuhan, karena itu kami pergi mendemonstrasikan kuasa Allah, supaya terjadi di bumi seperti di surga, terjadi di hidup kami seperti di surga, terjadi dimanapun Tuhan membawa kami seperti surga. Kami dikuasai oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami tidak seperti damai sejahtera yang diberikan di dunia. Tidak terpengaruh oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh situasi, tidak terpengaruh oleh berita-berita, tidak terpengaruh oleh kabar-kabar yang ada. Sebab
Engkau sendiri yang diam di dalam kami, dan Engkaulah damai sejahtera kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kami memulai tahun yang baru ini bukan dengan kekurangan, tapi dengan kelimpahan, dengan iman, karena kami mendengar bahwa Tuhan sudah menyediakan. Bahkan sebelum menciptakan Adam, Engkau sudah menyediakan semua yang dia perlukan untuk dia bisa hidup. Dan setelah itu, Engkau menyuruh Adam untuk rest, beristirahat, berhenti, percaya bahwa Tuhan yang sudah menyediakan, Tuhan yang sanggup untuk mengerjakan dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, biar hal yang sama kami alami lebih lagi, sebab Engkau datang supaya kami punya hidup, dan punya hidup dalam segala kelimpahannya. Supaya semua kelimpahan Tuhan itu kami alami, kami nikmati, kami bagikan, kami salurkan, mengalir keluar kepada hidup banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang tahun ini Tuhan, kami alami. Kami bukan pengemis, bukan peminta-minta. Kami anak raja. Kami tahu apa yang jadi hak kami, bagian kami, jatah kami, warisan kami. Sebab itu Engkau menjadikan kami anak, supaya kami bukan lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi anak, dia tetap tinggal di dalam rumah, dia mendapat jatah bagian. Dan dewasakan kami sebagai anak Tuhan. Didik kami Roh Kudus, ajari kami terus Roh Kudus. Sebab kami tahu kami tidak bisa mencapai kedewasaan itu tanpa Engkau, tanpa penyertaan-Mu, tanpa bimbingan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, tanpa keajaiban-Mu. Harus Engkau Tuhan, sampai Engkau sepenuhnya dalam diri kami, sampai Engkau jadi nyata dalam diri kami, sampai Engkau termanifestasi dalam diri kami, dalam apapun Tuhan, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam roh, jiwa, dan tubuh. Dimanapun Tuhan membawa kami, di studi, di pekerjaan, di pelayanan, di kehidupan, di masyarakat, di keluarga, di dalam kebutuhan sehari-hari, di dalam visi pelayanan, di dalam hal-hal yang akan kami kerjakan, yang Tuhan perintahkan untuk kami kerjakan. Terus mata kami tertuju kepada Tuhan, mulut kami memperkatakan janji-Mu dan bukan memperkatakan keadaan. Mata kami memandang kepada Tuhan dan bukan melihat kepada kenyataan. Kami lihat Tuhan kami lebih besar dibanding dengan raksasa. Memang raksasa itu besar, tapi Tuhan kami lebih besar. Biar kami terus Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman. Ada firman, kehausan, kelaparan akan firman lebih lagi. Kami tidak berusaha untuk mencari apa yang dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, tapi kami berusaha untuk masuk ke dalam perhentian. Supaya dengan demikian kami tidak lagi pakai kekuatan kami. Kami berhenti pakai tenaga kami sendiri, tapi kami pakai kekuatannya Allah, bahkan Engkau sendiri. Kami seperti Daud akan berkata, Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu perlindunganku, Tuhan itu gunung batuku, Tuhan kota bentengku, Tuhan perisaiku, Tuhan tanduk keselamatanku, Engkau kemenanganku, Engkau mazmurku, Engkau pujianku, Engkau segalanya Tuhan. Singkapkan Roh Kudus. Kami minta roh hikmat dan wahyu turun atas hidup kami. Semakin hari semakin disingkapkan, semakin hari semakin diterangi, semakin hari kami melihat dengan jelas apa yang Tuhan sudah bayar, yang sudah sediakan, yang sudah kerjakan, yang jadi bagian kami. Sehingga kami tidak dipengaruhi kenyataan, tapi kami mengubah keadaan. Kami menaikkan kenyataan jadi sama dengan kebenaran. Karena hidup kami ditentukan oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Karena itu terus berbicara Tuhan pada setiap kami. Biar kami punya kerinduan, kelaparan, kehausan, merenungkan, memperkatakan, mendeklarasikan setiap firman yang Kau berikan buat setiap kami. Bahkan itu jadi rema dari hidup kami, jadi pewahyuan roh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berkata, kami tidak mampu tapi Engkau mampu. Kami tidak bisa tapi Engkau sanggup. Kami lemah tapi Engkau kuat. Kami miskin tapi Engkau kaya. Kami sakit tapi Engkau kesembuhan kami. Tuhan, sampai kami tidak ada apa-apanya dan Engkau segalanya, Engkau sepenuhnya. Engkau Tuhan yang mulia, yang nyata dalam hidup kami. Kami mau mengalami yang firman-Mu katakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan memulai tahun yang baru, kami naikkan korban ucapan syukur kami. Bukan karena kami memberi untuk Tuhan, tapi karena Tuhan sudah memberi buat kami. Engkau menyediakan hidangan buat kami.